Amin, yang percaya. Oke, hari ini kita akan pikirkan sebuah judul yaitu tenang di tengah badai. Dan suatu kali ada seorang pasien yang sakit cukup keras. Dia pergi ke rumah sakit. Setelah dokter periksa-periksa, dokter bilang, Pak, Bapak harus dioperasi hari ini juga. Jadi sebentar lagi Bapak akan disuntik obat bius. Ditenangin dulu, kemudian akan dilakukan operasi. Dia agak kaget. Ya, tapi dia setuju. Lalu dia keluarkan dompetnya dan dia menghitung duitnya. Dokter bilang, Pak, soal bayar nanti aja dulu. Nanti kalau udah selesai semua baru dibayar. Ada prosedurnya. Bukan begitu dok, saya mau hitung dulu duit saya. Supaya nanti kalau saya bangun, saya tahu duit saya gak hilang. Ini sebuah ilustrasi saja. Ada pasien yang curiga sama dokter. Yang mau berbuat baik untuk dia. Mau menyembuhkan dia, dicurigai. Saya nggak tahu ada nggak pasien begitu ya di Indonesia ya. Tapi kadangkala secara kerohanian, spiritualitas, kita begitu juga sama Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan itu baik. Dia tidak pernah berbuat yang salah. Dia mengatakan aku akan peliharamu, menjagamu. Ya, memulai pekerjaan baik dan meneruskan dan menggenapinya. Tapi kita curiga. Saya pernah curiga sama Tuhan. Setelah doa, mungkin gak ya? Bagaimana kalau, nah kita suka tanya, bagaimana kalau titik-titik, bagaimana gini, bagaimana? Curiga sama Tuhan. Bisa gak ya? Mungkin gak ya dia lakukan ini dan itu? Nah, tema kita tenang di tengah badai. Mungkin sudah berkata, Pak, ngomong sih gampang. Bapak belum alami seperti saya sih. Ya, waktu COVID-19, hampir 3 tahun saya kehilangan kekasih. Mungkin kamu ada kematian kekasih, orang yang kamu cintai, keluargamu, ya kan? Belum lagi ada yang mengalami kebangkrutan, bisnis gak maju, ya, kantong kempes tadi kan. Lalu berbagai macam hal. Ditambah lagi di dunia ini banyak badai. Sakit penyakit, ya kan? Lalu ada apa lagi? Anak tidak tahu berbakti, anak kurang ajar, ya kan? Anak gak lulus-lulus, kamu mau dapat ijazah gak dapat-dapat, kerjaan yang ada jadi di PHK, ya? Yang cari jodoh gak ketemu jodoh, berbagai banyak macam uh, uh, masalah, badai. Bagaimana bisa tenang, saudara berkata begitu? Bahwa badai COVID ini telah membuat saya lebih menderita. Mungkin kamu mengalami itu, saya akan katakan saya simpati. Saya mengerti. Ya. Mengerti penderitaanmu, kesusahanmu. Memang seolah-olah khotbah itu gampang. Ya. Mengajar itu gampang. Tapi ingat saudaraku, sulit tenang di tengah badai bukan berarti gak mungkin. Ya. Sulit bukan berarti mustahil. Itu yang saya mau bilang hari ini. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari riwayat satu orang yang mengalami badai yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Ya, Daud ketika remaja, saudara tahu. Dia seorang yang menggembalakan ternak bapaknya. Dia menghadapi serigala, menghadapi singa, menghadapi ancaman laut, itu gak gampang, dia masih remaja ya. Tapi dia bisa tenang menghadapi itu. Dan bersandar pertolongan Tuhan, dia berhasil menaklukkan serigala, singa, macan, binatang-binatang yang akan melahap dombanya dan dia selamatkan dombanya. Kemudian ketika menghadapi raksasa Goliat, seluruh Israel takut, Raja Saul takut. Tapi di situ muncul Daud, dia tenang menghadapinya. Dia pakai nama Tuhan, dia bersandar Tuhan. Dan akhirnya kita tahu ceritanya Daud mengalahkan raksasa Goliat. Dia sukses. Lalu kita lihat lagi, Saul kemudian jadi iri hati, benci sama dia. Ingin membunuh Daud, mengejar dia. Dia lari dengan apa yang ada di badannya. Tapi dia tenang menghadapinya. Akhirnya Daud itu berhasil. Dia menjadi raja. Yang gak mungkin jadi mungkin.
Dan dia sampai hari ini, Daud adalah Raja Israel yang paling terkenal dan menjadi simbol dari Israel. Itu sebabnya bendera Israel memakai bintang Daud. Lalu kemudian setelah menjadi raja, musuhnya bertubi-tubi. Dari luar, dari dalam, bahkan anaknya sendiri ingin membunuhnya dan merebut tahtanya. Oh, gak gampang. Tapi Daud tenang menghadapinya. Dan kemudian dia berhasil mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, saya yakin masalahmu dan masalahku hari ini pasti lebih kecil dari Daud. Amin? Pasti dia lebih besar. Dan kalau dia mengalami ketenangan itu dalam Tuhan, dan dia bisa berhasil, kita semua pun bisa. Itu yang mau kita pelajari hari ini dari Daud. Mazmur 62, mari kita baca. Mazmur 62 kalau saudara bawa Alkitab, kalau tidak lihat di handphonemu, ya. Saya akan bacakan buat kita ayat 2 dan 3, versi bahasa Inggris ayat 1 dan 2. Mazmur 62. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kemudian dia ulangi di ayat 6 dan 8 sampai 8, ayat 6 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat 9, dia menasihati seluruh umat Tuhan, termasuk kita hari ini. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudaraku, Mazmur ini kemudian dipakai oleh Roh Kudus, dimasukkan dalam Alkitab, berarti ini firman Allah yang universal. Berlaku di mana-mana kalau universal, berlaku sepanjang zaman, setiap lokasi dan untuk setiap manusia, termasuk malam ini untuk saudara dan untuk saya. Firman ini berlaku. Daud mengajarkan kita bagaimana bisa menjadi tenang di tengah badai. Badai apapun, badai yang lebih dari COVID pun, Daud mengajarkan kita bisa mengalami ketenangan di dalam menghadapi apapun, penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Saudara, ini diulang 2 kali. Ya, 2 kali. Tenang. Ya. 2 kali artinya apa? Penting, sangat-sangat penting. Bisa tenang di hadapan Tuhan. Orang-orang dunia kalau menghadapi badai gimana sih? Biasanya gelisah, gusar, ya kan? Marah. Bila perlu Tuhan juga dimaki-maki. Pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, ya, dansa-dansi, ya, minum-minum, mabuk-mabuk, ya, pornografi, pelacuran, narkoba, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya. Manusia biasanya mencoba berusaha. Bagaimana dengan usaha dia? Pengalaman dia, kehebatan dia, supaya bisa mengatasi itu. Saya nggak tahu saudara melakukan hal yang sama nggak. Tapi jangan, mulai malam hari ini jangan. Jangan kamu seperti orang dunia, yang mengandalkan usaha, yang mengandalkan pengalaman, yang mengandalkan kepintaran sendiri. Jangan andalkan pikiranmu, pengalamanmu, atau kata orang. Tapi mari, apa? Kata Tuhan. Daud bilang, dekat. Mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah turun dari sorga, yang menyatakan Bapa yang nyata. Dekatkan diri kepada dia, bukan dekatkan diri kepada dunia, bukan dekatkan diri kepada narkoba atau hal-hal lain, pelarian yang lain. Jangan. Dekatkan diri kepada Tuhan. 2 kali. Dekat Allah aku tenang. Sebab di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, ada ketenangan, ada pertolongan, ada jaminan, ada kelegaan. Dalam Matius 11, Yesus mengundang kita semua. Mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan, ketenangan, kedamaian, kekuatan, pertolongan. Ada di situ. Di luar Kristus
Semua usaha dan pengalaman itu sia-sia. Di luar Kristus, kamu tetap akan mengalami kekosongan. Mengalami tekanan, stres, depresi yang tidak pernah akan selesai. Jangan andalkan usaha manusia sebab ujungnya sia-sia. Nah, sekarang saya kasih kalian kuis, pertanyaan. Pertanyaan pertama. Kalau kamu tahu seorang wanita, entahkah itu mantumu, entahkah itu temanmu, lagi hamil. Hamil itu adalah hamil yang bukan pertama. Hamil yang ke-9, sebab wanita itu punya 8 anak. Ada nggak di zaman ini ya? Sudah 8 anak, masih hamil. Jadi digugurin nggak kalau sudah 8? Dan wanita yang hamil ini, 8 anaknya itu 3 tuli, 2 buta, 1 cacat mental. Bayangkan, 8 anak, 6-nya begitu. Ya. Dan si wanita yang hamil itu juga sakit kelamin, sifilis. Nah, kalau kamu itu mantumu, kamu suruh gugurin nggak? Ibu-ibu jawab. Atau itu temenmu, dia tanya kamu, atau kamu lihat begitu. Kira-kira sebagai teman baik kamu usulin nggak supaya, ya udahlah gugurin aja, udah 8 nih. Halo, apa jawabmu? Yang bilang gugurkan angkat tangan. Yang bilang tidak gugurkan. Yang bilang setengah-setengah, setengah-setengah. Ini orang Jakarta malu-malu nih, orang GKK. Yang bilang bingung, oke. Yang bilang gak bawa tangan, suruh tojak tangan susah. Saya tanya kok, jangan juga jadi orang cuek. Cuek sama dengan dosa. Tidak peduli dengan orang lain itu dosa juga loh. Ya, dan itu kasus yang lain. Sekarang kasus ini dulu, ya kan? Bagaimana jawabnya? Ayo ulang. Yang bilang gugurkan saja, minta nasihat nih. Kamu kan teman orang Kristen. Yang bilang gugurkan saja angkat tangan. Tidak, yang bilang jangan. Oke, yang bilang bingung 50-50. Oke, nanti diskusi sendiri. Pertanyaan kedua. Tiba saatnya pemilihan presiden. Kita kapan ya? 2024 ya, sebentar lagi ya. Ada 3 calon. Calon pertama A, dia seorang politikus yang kotor. Ya. Dia suka cari tukang nujum, dukun, ahli bintang. Ya. Dia juga apa lagi? Punya 2 istri. Dia juga merokok seperti kereta api, perokok. Dan tiap hari dia minum 8 sampai 10 martini. Calon A. Calon B, dia pernah di kick out, dipecat dari office-nya, dari jabatannya, ya, posisinya. Dia selalu tidurnya bangun siang, nggak pernah bangun pagi. Dia juga waktu di college, waktu di universitas, dia pakai obat bius. Dan dia tiap hari minum 2 liter whisky. Yang ketiga, dia seorang pahlawan perang yang dikagumi. Dia seorang vegetarian, dia tidak merokok, kadang-kadang minum bir sesekali, ya, dan dia tidak punya istri simpenan. A, B, dan C. Kamu pilih mana? Kamu punya hak pilih. Yang bilang A, tidak ada. Yang bilang B, yang bilang C. Sekarang saya bacakan hasilnya. Saudara tahu siapa itu A? A adalah Franklin D. Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika. Dia memerintah tahun 1933 sampai 45. Presiden yang sangat berpengaruh dan sangat dihormati di seluruh dunia karena ada hubungannya dengan Perang Dunia Kedua di situ ya, untuk mendamaikan. Kandidat B, Winston Churchill, Perdana Menteri Kerajaan Inggris, memerintah tahun 1940 sampai 1945, juga sangat terkenal, juga salah satu tokoh dalam penyelesaian Perang Dunia Kedua, lalu dia terpilih lagi tahun 51 sampai 55. Kandidat C, Adolf Hitler,
diktator berdarah dingin yang telah membunuh jutaan manusia dengan tanpa perasaan. Dan memerintah tahun 33 sampai 45. Ini semua pada zaman yang sama. Saudara lihat, kalau you bersandar pengalamanmu, you bersandar pikiranmu, sia-sia. Yang dua pertama, walaupun ada cacat, mereka adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang beriman yang bersandar Tuhan, berharap pada Tuhan. Dan tenang menghadapi apapun, khususnya dalam masa Perang Dunia Kedua. Yang C, boleh vegetarian, gak jamin saudara. Lu kira vegetarian kudus, lu kira vegetarian suci. Hah? Pembunuh berdarah dingin yang dibenci sampai hari ini seluruh dunia. Belum pernah ada satu orang tua yang pernah menamakan anaknya Hitler. Tapi nama Winston dipakai kan? Roosevelt dipakai kan? Cucumu Winston ya, hebat sekali. Puji Tuhan. By the way, omong-omong, kalau tadi kamu usulin gugurkan. Saudara telah membunuh seorang genius musician yang paling top di dunia, Beethoven. Beethoven, tahu ya Beethoven? Tidak bisa bersandar pikiran. Pengalamanmu, kehebatan. Ujungnya sia-sia. Kembali kepada Kristus. Dekatkan dirimu kepadanya. Bangun hubungan yang lebih akrab. Badai apapun. Badai gak membuatmu lebih jauh dari Tuhan. Membuatmu lebih dekat dan lebih mengenal Kristus. Taruh Kristus di depanmu. Dekat dengan dia, maka masalahmu akan di belakang. Yang kamu lihat Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus yang melampaui semua badai itu. Bahkan dia bisa menenangkan badaimu. Ya kan? Tapi kalau kamu taruh Tuhan entah kemana, kamu taruh badai di matamu. Tiap hari yang kamu lihat apa? Badai, tahu nggak? Akhirnya kamu disapu sama badai. Dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, dekat dengan Tuhan. Bapak nggak ngerti saya sih Pak, saya sudah doa terus, doa. Tuhan belum jawab-jawab Pak, sudah bertahun-tahun. Ini aja aku udah single, udah lewat umur 40. Umur 50 masih belum dapat jodoh. Saya nggak tahu posisimu, mungkin kamu berdoa cukup lama. Kamu coba dekat dengan Tuhan, tapi rasanya kok titik terangnya nggak ada Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kemudian ayat 9, Daud menasihati seluruh umat, untuk kamu, untuk saya. Bukan hanya dekat dengan Tuhan, ditambah satu apa? Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Nah ini loh, bukan percaya saja waktu kamu joget-joget dengan Herlin, bukan. Bukan waktu senang-senang saja you percaya. Setiap waktu artinya apa? Imanmu teguh walau ada badai. Gak bisa digoyahkan walau ada topan. Kamu tetap mantap mengatakan, Tuhan aku tancapkan hidupku di kamu Tuhan. Sebab engkau gunung batuku. Ibarat orang yang membangun rumah di atas batu karang. Gak takut dengan badai. Gak takut dengan angin. Gak takut dengan banjir. Gak takut dengan tsunami. Termasuk tsunami kehidupan. Tapi kalau kamu bangun hidupmu dan rumahmu di atas pasir. Habis. Disapu bersih. Bukan hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi percaya. Nah, istilah percaya di sini bukan percaya di mulut, tapi mempercayakan. Menaruh seluruh hidupmu di tangan Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya. Seperti seorang anak yang ditaruh di 5 meter tingginya. Lalu kamu jadi bapaknya mengatakan, nak loncat nak. Papa tangkap kamu. Saya kalau anakmu masih lucu-lucunya ya, kasih suruh loncat, kamu tangkap. Dia percaya dia loncat gak? Dia pernah mikir 2 kali gak? Gak pernah, di atas ranjang. Nah loncat juga. Saya sekarang mau main sama cucu, saya udah gak sabar tunggu kapan dia bisa loncat. Sama anak-anak saya begitu, naik langsung. Loncat kita tangkep. Kamu sama Tuhan begitu gak? Itu namanya mempercayakan, gak timbang 2 kali. Tuhan bilang lompat, aku lompat kalau 2 orang yang ngomong. Anakmu begitu kan? Kamu tangkep, dia lompat kan? Nah saya tanya, kalau istri taruh di 5 meter, lompat gak? Kalau suami bilang, istriku loncatlah, aku lompat. Istri bilang apa? Tunggu dulu. Oh dulu bisa, sekarang sorry. Lalu si suami bilang, lu gak percaya? Lalu istrinya bilang,
Ya percaya sih percaya ya di otak gue, tapi gue gak yakin lu nangkap gue. Ngerti gak? Kadang-kadang sama Tuhan gitu kan. Tuhan bilang jalan. Ya percaya sih percaya ya Tuhan, tapi suruh jalan. Gue mau di sini aja takut Tuhan. Lompat, lompat. Aku tangkap. Ah Tuhan memang lu gak percaya kata Tuhan. Gue udah bangkit nih. Ya percaya sih percaya Tuhan, nanti dulu. Nanti dulu gak terjadi. Itu sebabnya Musa harus injakkan kaki dulu di Laut Merah baru terbelah. Aduh Tuhan, belah dulu Tuhan baru jalan. Maunya lo, tapi iman bukan begitu. Injek dulu. Yosua injek dulu sungai Yordan baru terbelah. Orang kusta yang disembuhkan Yesus mengatakan pergi. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Mereka jalan. Mereka bilang, Tuhan bersihin dulu dong, sembuhin baru gue ke sana. Tuhan bilang enggak, pergi sekarang. Di tengah jalan itulah sembuh. Tangkap gak kamu? Jangan tuntut Tuhan dulu melakukan actionnya, tindakannya sebelum kamu punya iman yang taat, yang melakukan sesuatu. Itu mempercayakan, tanpa curiga. Amin. Saya ingat Natal lalu, seminggu sebelum Natal, saya ke ATM, mau ngambil uang cash untuk beli kado. Jadi Bank of America, saya ambil kartu ATM-ku, saya masukkan ke mesin, saya masukkan PIN, pilih withdraw 500, saya ketik $500. Waktu saya tekan enter, keluar banyak sekali cash. Lah, saya kaget, ratusan punya. Loh, tadi saya ketik 500 kok, apa tambah 1 0 saya pikir. Kenapa banyak sekali? Saya hitung 5.500. Jadi kelebihan berapa? 5.000. Ini salah, ini pasti bukan salah saya. Account saya gak ada segitu kok. Ya, lalu saya pikir ambil gak ya, ini bukan salah saya kok. Kalau kamu ambil gak? Kamu ke ATM, ketik. Ya kan? Kamu ketik 1 juta, keluar 10 juta. Ambil gak? Hei, ambil gak? Kenapa ambil? Memangnya milik kamu? Ya pendeta juga bisa tergoda lah, ya manusia. Saya pikir saya ambil gak? Tapi ada suara lain bilang, itu kan bukan duit kamu, balikin dong ke bank. Ini pasti salah mesin ini. Gak mungkin ini. Tapi ada suara lain bilang, lah Tuhan bisa aja memelihara kamu. Ya kan? Apalagi ini Senin, kamu kemarin Minggu baru khotbah. Tuhan kan memelihara hambanya, ya kan? Memberikan mujizat dan anugerahnya selalu baru, kata kitab ratapan. Lalu tapi ada suara lain bilang, hati-hati, ada kamera. Ada kamera juga di depan. Nah saya tanya, ada kamera kamu berani gak ngambil? Ada kamera berani dosa gak? Halo? Berani? Kamera sorotin kamu. Enggak, yang bilang enggak gini. Tapi sebenarnya bukankah ada mata Tuhan yang lebih dari kamera? Alkitab mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat orang baik dan orang jahat. Kenapa kamu berani walaupun gak ada kamera? Jangan berani berdosa walau tidak ada kamera. Sebab mata Tuhan lebih lihai daripada kamera. Amin. Jadi bilang sama diri sendiri, takut Tuhan lebih dari takut kamera. 1, 2, 3. Sangat penting. Jadi saya pikir saya kembalikanlah. Ya, jadi saya cabut ATM card saya. Waktu cabut muncul tulisan, congratulations, selamat. Kamu adalah customer nomor 5.000. Jadi dapat hadiah Natal $5.000. Merry Christmas. Waduh, saya senangnya bukan main. Saya pikir besok saya akan traktir teman-teman di gereja makan enak. Waduh, senang saya. Ambil cashnya, saya balik badan, ada yang tepuk bahu saya 3 kali. Duk, duk, duk. Kaget saya. Ternyata saya di atas ranjang. Ini namanya ilustrasi imajinatif, gak sungguh-sungguh terjadi. Tapi kalau benar itu saya traktir kalian juga. Tapi poin saya, kalau Tuhan Yesus yang mati di salib sudah menebus kamu,
Gak usah itu dulu lah. Sekarang kalau kamu dapat bonus, gak usah banyak-banyak $5.000. Kamu dapat angpau aja sekarang 500.000, seneng gak? Luar biasa gak? Kamu ingin bersyukur kan? Ingin ajak saya makan kue tiaw goreng kan? Sekarang kamu kok Yesus yang mati di atas kayu salib, yang menebus kamu dan bangkit kembali, itu pasti nilainya melampaui 5.000, bahkan seluruh dunia, betul? Sadar gak kamu? Nah, kesadaran itu harusnya membuat kamu apa? Lebih percaya, lebih sungguh-sungguh. Dan kamu memohon, Tuhan aku yakin firman-Mu 100% gak salah. Aku taruh hidupku di tangan-Mu Tuhan. Amin. Jangan curiga. Jangan nanti, hari ini diperbaharui. Hari ini kalau kamu belum sungguh-sungguh yakin kamu selamat 100%. Kamu belum yakin kalau besok kamu mati, ada gak namamu dalam kitab kehidupan? Malam ini saya mau berdoa untukmu. Supaya kamu pulang dengan keyakinan itu. Sehingga badai apapun gak akan menggoyahkan kamu. Tapi kalau kamu sudah mengaku seorang percaya, mari saya ajak kamu juga malam ini perbaharui imanmu. Mungkin kadang kamu masih curiga, begitu amin, mungkin gak ya? Bisa gak ya? Minta Tuhan cabut semua keraguan-raguan. Ya, cabut semua kecurigaan dan memberimu kepastian, keteguhan iman. Amin. Mau saudara diperbaharui, mau saudara pulang dengan sukacita yang baru, bahagia yang baru, taruh hidupmu di tangan. Minta Tuhan turunkan tangannya sekali lagi menjamah kamu. Tangannya yang berkuasa. Amin. Dia jamah. Bisa nyanyi? Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Wanita nyanyi, pria berdoa. Yesus jamah segenap hidupku. Yes, Lord. Dan beri damai di hatiku. Ya Tuhan. Semua telah berubah. Ya Tuhan. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Pria nyanyi, wanita berdoa. Yesus jamah segenap hidupku. Ya Tuhan, turunkan tanganmu dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semuanya sekali lagi bangkit berdiri. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidup. Ya Tuhan, curahkan tanganmu untuk menjamah setiap pribadi. Setiap pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang bangkit. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tangan kanan kepada Tuhan. Saudara yang mau diperbaharui, yang mau percaya, angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di hatimu. Yang mau memperbaharui iman dan menerima Kristus, mendapat kepastian keselamatan. Ikuti doa saya satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di sorga, terima kasih. Saya sudah mendengar firman-Mu.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mati bagiku, bangkit bagiku. Malam hari ini, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya yang tulus seperti anak-anak. Aku mau percaya seumur hidup kepadamu Tuhan. Berkati hidupku. Aku mau setia sampai mati. Walau ada badai apapun, aku tidak akan menyimpang. Aku tidak akan melarikan diri kepada yang lain. Aku setia menyembah-Mu. Aku setia beribadah. Setia pegang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.